Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua dan mari terus belajar. Dengan menambah pengetahuan tentu kita akan lebih memahami banyak hal dan dapat menghadapi setiap persoalan dengan pengetahuan yang kita miliki. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dan memahami apa itu pengetahuan. Pada uraian kali ini akan disoroti 4 persoalan pokok terkait pengetahuan, yaitu apa pengetahuan itu, yang kedua, jenis pengetahuan apa saja, yang ketiga, sumber-sumber pengetahuan yang dapat kita peroleh dari mana, dan apa alat memperoleh pengetahuan. Bahasan pertama adalah definisi pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata tahu. Maka tentu kita berasumsi bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang kita ketahui. Secara formalnya, pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu. Segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Atau pengetahuan juga berarti hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan disebut epistemologi atau filsafat ilmu. Episteme artinya adalah pengetahuan atau kebenaran, sementara logos artinya pikiran, kata, atau teori. Kemudian pengetahuan dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah knowledge. Pertanyaan mendasar dalam epistemologi adalah apa yang dapat saya ketahui? Definisi selanjutnya dari pengetahuan kita akan pelajari bersama-sama berdasarkan beragam aliran. Yang pertama, aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio atau akal untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Maka ketika kita sandingkan antara pengetahuan dengan rasional, ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari latihan rasio atau akal semata yang tidak disertai dengan observasi terhadap peristiwa-peristiwa faktual atau fakta. Prinsip logika formal dan matematika murni merupakan paradigma pengetahuan rasional yang kebenarannya dapat ditunjukkan dengan pemikiran abstrak. Aliran ini berpandangan bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal. Akal memperoleh bahan lewat indera untuk kemudian diolah oleh akal, sehingga menjadi pengetahuan. Rasionalisme mendasarkan metode deduksi, yaitu cara memperoleh kepastian melalui langkah-langkah metodis yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua, pengertian pengetahuan dilihat dari aliran empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh lewat indera. Indera memperoleh kesan-kesan dari alam nyata. Kemudian, kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia, sehingga menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang berupa pengalaman terdiri atas penyusunan dan pengaturan kesan-kesan yang beragam. Empirisme berpendirian bahwa hakikat pengetahuan adalah berupa pengalaman. David Hume, termasuk dalam aliran empirisme radikal, menyatakan bahwa ide-ide dapat dikembalikan pada sensasi-sensasi atau rangsangan indera. Pengalaman merupakan ukuran terakhir dari kenyataan. Aliran yang ketiga adalah kritisme. Tokoh aliran ini diantaranya adalah Immanuel Kant. Titik tolak Kant adalah ruang dan waktu sebagai dua bentuk pengamatan. Akal menerima bahan-bahan pengetahuan dan empiris, yaitu dari indera sebagai empiris eksternal dan dari pengalaman sebagai empiris internal. Bahan-bahan tersebut oleh akal diatur dan ditertibkan dalam bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengolahan oleh akal merupakan pembentukannya.
Pengertian pengetahuan selanjutnya kita lihat dari aliran idealisme. Aliran ini berpendirian bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental ataupun proses-proses psikologis yang sifatnya subjektif. Pengetahuan merupakan gambaran subjektif tentang kenyataan. Pengetahuan tidak menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya, atau pengetahuan tidak memberikan gambaran yang tepat tentang hakikat sesuatu yang berada di luar pikiran manusia. Pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah merupakan tiruan belaka, sifatnya maya atau bayangan yang menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya. Tentu, dengan adanya perbedaan antara yang kita ketahui dengan kenyataan yang sebenarnya, maka muncullah istilah "the world is not the territory". Aliran positivisme berpendirian bahwa kepercayaan-kepercayaan yang dogmatis harus digantikan dengan pengetahuan yang faktawi. Adapun yang berada di luar dunia pengalaman tidak perlu diperhatikan. Selanjutnya, pengertian pengetahuan dilihat dari aliran pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan hakikat pengetahuan, melainkan menanyakan apa guna pengetahuan tersebut. Daya pengetahuan hendaklah dipandang sebagai sarana bagi perbuatan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana terjadinya pengetahuan didasari dari filsafat a priori atau a posteriori. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya pengalaman, baik melalui indera maupun pengalaman batin. Pernyataan ini didukung oleh kaum rasionalis yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Pengalaman hanya dipandang sebagai jenis perangsang bagi pikiran. Adapun pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Dengan demikian, pengetahuan ini bertumpu pada kenyataan objektif. Teori ini didukung oleh kaum empirisme. Subbahasan yang kedua kita adalah jenis-jenis pengetahuan. Berdasarkan dari pengertian pengetahuan yang sudah dijelaskan, tentu kita akan memiliki gambaran bahwa ada pengetahuan yang non-ilmiah dan ada pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah. Untuk pengetahuan non-ilmiah ini merupakan hasil pemahaman manusia tentang sesuatu dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui indera, baik itu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perasa. Selain itu juga diperoleh melalui intuitif, yaitu pengetahuan manusia terhadap tangkapan-tangkapan dalam bentuk hal-hal yang gaib. Sementara pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah berdasarkan Plato memiliki tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik objektifnya. Plato membagi pengetahuan ke dalam eikasia, yaitu pengetahuan khayalan, pistis, pengetahuan substansial, dianoia, pengetahuan matematik, dan meosis, yaitu filsafat. Berbeda dengan Aristoteles, Aristoteles menyatakan bahwa pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan, atau disebut dengan rational knowledge. Untuk itu, Aristoteles membagi kepada 3, yaitu pengetahuan produksi, yaitu seni, pengetahuan yang bersifat praktis, diantaranya adalah etika, ekonomi, dan politik, serta pengetahuan teoritis, diantaranya fisika, matematika, dan metafisika atau filsafat pertama. Subtema bahasan yang ketiga adalah sumber pengetahuan. Pada kesempatan ini,
Sumber pengetahuan yang akan disampaikan ada 5. Yang pertama adalah pengetahuan wahyu. Wahyu merupakan pemberian dari Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya, sehingga diyakini bahwa kebenarannya adalah mutlak dan abadi. Yang kedua, sumber pengetahuan adalah dari intuitif, di mana pada saat manusia sedang menghayati sesuatu, kemudian pengetahuan ini tiba-tiba muncul dan proses kerjanya tidak disadari. Dengan demikian, sumber pengetahuan intuitif, validitasnya dianggap bersifat sangat pribadi. Yang ketiga adalah rasio atau akal. Sumber pengetahuan melalui akal tidak disertai dengan observasi terhadap fakta-fakta faktual. Dengan demikian, kebenarannya hanya dapat ditunjukkan dengan pemikiran abstrak. Yang keempat, sumber pengetahuan adalah dari empiris. Pengetahuan empiris ini diperoleh atas bukti penginderaan dengan penglihatan, pendengaran, dan sentuhan-sentuhan indera lainnya, sehingga seseorang memiliki konsep dunia di sekitarnya. Dan yang kelima, sumber pengetahuan berasal dari otoritas, yaitu pengetahuan yang telah dijamin oleh otoritas atau sumber yang berwibawa, memiliki wewenang, atau memiliki hak di lapangan. Subbahasan yang terakhir atau yang keempat adalah alat memperoleh pengetahuan. Untuk memperoleh pengetahuan, kita memerlukan alat. Di antaranya adalah yang pertama, pengalaman indera. Indera merupakan alat untuk mencerap atau memperoleh segala objek yang ada di luar diri manusia. Melalui indera itulah manusia memperoleh pengetahuan. Yang kedua, nalar. Nalar adalah suatu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang ketiga, otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diikuti oleh kelompoknya. Yang keempat adalah intuisi, yaitu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan. Yang kelima adalah wahyu, yaitu berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Manusia mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikannya itu. Yang keenam, yaitu keyakinan. Keyakinan adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Ketika seseorang sedang menyampaikan bahwa pengetahuan yang disampaikannya adalah ilmiah, maka tentu kita perlu menganalisis apakah benar pengetahuan yang disampaikannya adalah termasuk dalam kategori pengetahuan ilmiah. Tentu kita memerlukan ciri-ciri pokok atau indikator dari pengetahuan ilmiah. Ada ahli yang menyatakan indikator atau ciri-ciri pokok pengetahuan ilmiah ada 4, ada yang menyatakan juga 5. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 6 ciri pokok atau 6 indikator bahwa satu pengetahuan disebut dengan pengetahuan ilmiah. Yang pertama adalah empiris. Pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua adalah sistematis, yaitu berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan yang terhubung antara satu dengan yang lain dan memiliki keteraturan. Yang ketiga adalah objektif, di mana pengetahuan itu bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadi. Yang keempat adalah universal.
Universal maksudnya bahwa pengetahuan yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh pihak di berbagai wilayah atau di berbagai daerah. Yang kelima adalah analisis, yaitu pengetahuan yang berusaha untuk membeda-bedakan pokok persoalan ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang terakhir adalah verifikatif, maksudnya adalah dapat diperiksa atau dicek kebenarannya oleh siapapun juga. Apa yang disampaikan dalam pemaparan kali ini merupakan apa yang diketahui dan dipahami oleh penyaji. Tentu direkomendasikan untuk menambah pengetahuan dari perspektif penyaji yang lain. Semoga apa yang disampaikan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.